menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tubuh proklamasi yang bersejarah ini, jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Deklarasi kami Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'd. Buat sahabat kami semua yang ada di sekretariat, yang ada di Zoom meeting, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan sebuah pengantar sederhana tentang sosial budaya di Indonesia. Konsep paper yang dibuat oleh Ketua Tim kami, Pak Budi Jatmiko, itu bermula dari sebuah analisis terhadap rendahnya pertumbuhan IPM. Ya, IPM ini adalah indeks pembangunan manusia yang mencakup banyak hal, tapi sebagai gambaran sederhana buat publik, ya, buat masyarakat, IPM itu singkatan dari kenyang, sehat, dan pintar. Jadi itulah yang sebetulnya harus dipastikan. Jadi kalau di Indonesia masih ada stunting gitu ya, kemudian masih banyak orang kelaparan, ya, kemudian masih banyak anak-anak yang tidak sekolah, maka IPM kita tuh dipastikan rendah. Menurut catatan Pak Budi, kita ada di level yang cukup menjedihkan. Gitu ya. Kita di nomor 111 dari IPM dunia. Artinya dari sisi IPM kita gagal untuk meningkatkan pembangunan manusia seutuhnya, mungkin karena pemerintah lebih concern terhadap infrastruktur 5 tahun sebelumnya, kemudian untuk yang 5 tahun ini mereka baru mulai mau membangun manusia, tetapi telah hadir COVID-19. Nah, dari sisi budaya, Pak Budi Jatmiko juga mencermati soal budaya korupsi kita yang sudah fatalistik, gitu ya. Tidak pernah ada perubahan yang signifikan, bahkan sampai KPK itu dilemahkan. Gitu ya. Itu adalah sebuah perlawanan dari kaum koruptor terhadap para pejuang anti korupsi, sehingga kita pertarungannya menjadi lebih luas dan lebih jauh lagi, gitu ya. Mudah-mudahan rakyat bersama kami bisa menang bertarung para kaum koruptor ini. Nah, di sisi lain juga Pak Budi mencermati bahwa tidak ada master plan yang jelas tentang pendidikan di Indonesia. Kita seperti tidak kemana-mana gitu ya. Anggarannya sudah 20%, ya, salah satu yang terbesar di Asia Tenggara gitu. Tapi makin tahun itu kita makin kalah sama Vietnam gitu. Jadi tidak ada korelasi positif antara anggaran besar dengan kualitas pendidikan. Nah, disinilah sebetulnya yang harus menjadi pemikiran kita bersama. Bagaimana dengan dana yang terbatas pun kita bisa menghasilkan kualitas pendidikan terbaik. Nah, pada awalnya ada angin segar dengan isu Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan sebagainya.
Tapi makna merdeka ini itu akhirnya malah tidak tepat dalam konteks eksekusinya. Karena merdeka itu sebetulnya adalah memberikan ruang kepada semua pegiat pendidikan, pelaku pendidikan, stakeholder pendidikan Indonesia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, menghasilkan kualitas pendidikan terbaik. Bukan diseragamkan, ya, bukan disamaratakan, gitu ya. Sehingga pada saat terjadinya pandemi COVID-19 ini terbukti pemerintah gagap dalam mengantisipasi ini. Sehingga mereka benar-benar gagal dalam mengantisipasi pandemi COVID dalam hal pendidikan. Jadi dimulai dengan pembelajaran jarak jauh yang menurut hasil studi dari Komisi Pembelaan Anak Indonesia itu sangat runyam gitu ya, 76,7% baik orang tua maupun siswa itu stres gitu, terjadi sampai level pembunuhan anak dan sebagainya. Itu disebabkan karena ketidaksiapan sosial budaya masyarakat Indonesia dalam mengantisipasi terjadinya pandemi COVID-19 ini. Kami berharap kita bisa duduk bersama para stakeholder pendidikan dari kami, pemerintah, siapapun untuk duduk bersama menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 ini dan bagaimana the future education yang kita sepakati bersama. Itulah sejatinya demokrasi dan kami sangat menjunjung itu. Nah, permasalahannya adalah sampai hari ini pemerintah belum merespon itu. Dan tidak jelas juga responnya seperti apa. Padahal kalau menurut kami, dengan adanya pandemi COVID-19 dan the future life, gitu ya, kalau orang bahasanya itu adalah new normal, mestinya kualitas pendidikan kita tuh jauh lebih baik dibanding sebelumnya maupun di masa depan. Kenapa? Karena Tuhan telah memaksa semua orang tua untuk kembali menjadi guru utama dan guru yang paling terbaik buat anak-anaknya. Karena everything from home. Jadi satu-satunya guru bagi anak itu adalah orang tua. Kita sedang kembali ke sunnahnya, tapi kita gagap terhadap pemberian yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita fail. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Mudah-mudahan kita bisa menyongsong pendidikan maupun pembentukan budaya yang lebih baik di masa depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tubuh proklamasi yang bersejarah ini, Jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Deklarasi kami Jawa Barat.